Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat, sehingga kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian bisa lihat background di belakang saya. Kalian bisa lihat ya, di belakang ini salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian juga bisa membayangkan bagaimana sih kehidupan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada zaman dulu. Nah, oke. Kaitannya dengan kerajaan Hindu-Buddha, sebelum masuk ke materi sana, saya akan mengingatkan kembali tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi kalian tahu bahwasanya Indonesia itu letaknya sangat strategis, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, kemudian antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga dapat kalian lihat di peta berikut ini, Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Sehingga tidak heran apabila banyak sekali warga atau banyak sekali orang dari negara asing yang singgah di Indonesia. Karena Indonesia letaknya strategis sehingga menjadi tempat persinggahan atau peristirahatan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan. Nah, raja-raja apa aja sih yang ada di Indonesia ini? Jadi ada Kerajaan Bali, kemudian Kerajaan Pajajaran, Majapahit, Singosari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya Tarumanegara, dan Kerajaan Kutai. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang Kerajaan Kutai, karena Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua di Indonesia. Anak-anak perlu tahu bahwasanya kerajaan Kutai ini muncul di Indonesia sekitar pada abad keempat. Nah, kerajaan Kutai ini lokasinya itu di daerah Kutai, Kalimantan Timur, ya. Sehingga pusat pemerintahannya itu diperkirakan di hulu Sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Nah, kerajaan Kutai ini memeluk agama Hindu. Kerajaan Kutai ini pertama kali berdiri di Indonesia, ya, setelah pengaruh dari India. Ya, jadi anak-anak bisa mengingat kembali dulu proses masuknya agama Hindu-Buddha, ya, dibawa oleh bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, kalian ingat kembali materi tersebut hingga pada akhirnya India ini singgah di Indonesia dan membawa pengaruh terhadap Indonesia dan berdirilah Kerajaan Kutai. Kemudian apa sih yang menunjukkan atau bukti apa yang menunjukkan bahwasanya ada Kerajaan Kutai di Indonesia? Jadi buktinya itu ditemukan prasasti Yupa. Prasasti Yupa pada tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Nah, prasasti Yupa ini memang tidak memiliki angka tahun, tapi gaya bahasa dan ciri tulisan prasasti tersebut banyak digunakan di India pada abad ke-4 Masehi. Apa sih isi prasasti Yupa? Ada yang tahu tidak isi dari prasasti Yupa ini ya, prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa ini isinya, saya bacakan ya. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur. Sang Asmawarman namanya, yang seperti Angsuman. Angsuman itu dewa matahari. Ya, jadi Angsuman menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman mempunyai putra 3, seperti api ya yang suci. Kemudian yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat,
dan kuasa. Sang Mula Warman telah mengadakan kenduri. Kenduri itu selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri atau selamatan itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Jadi pada intinya Yupa ini didirikan dalam rangka memperingati selamatan atau kegiatan kenduri. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih silsilah kerajaan Kutai? Nah, silsilah kerajaan Kutai itu bermula dari Kudungga. Kudungga, jadi menurut para sejarawan, Kudungga itu nama asli Indonesia. Nah, Kudungga ini mempunyai putra yang bernama Asmawarman. Ya, jadi Asmawarman itu merupakan pendiri dinasti. Asmawarman ini memiliki putra yang bernama Mula Warman. Sehingga ketika kita mengamati dari kedua nama ini yang berakhiran man, ya, berarti dapat disimpulkan kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang menunjukkan Raja-Raja Kutai itu asli bangsa Indonesia yang memeluk agama Hindu. Nah, untuk Raja Mula Warman sendiri, ya, jadi untuk Raja Mula Warman ini melakukan upacara memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah sekitar 10.000 sampai 20.000 ekor sapi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Kutai ini ketika di bawah pimpinan Mula Warman itu sangat kaya karena mereka ini sangat dermawan, ya. Ya, ini tadi Yupa ya. Tadi kita sudah membahas Yupa. Iya, jadi dalam hal ini ya Kutai itu menyedekahkan sekitar 10.000 atau 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Jadi ada pertanyaan yang muncul baik melalui personal chat maupun media sosial yang lainnya. Anak-anak saya itu banyak yang bertanya, Bu, kok ini ada yang menunjukkan atau ada yang menjelaskan bahwasanya yang disedekahkan 10.000 ekor sapi, tapi di sumber lain kok ada yang mengatakan 20.000 ekor sapi atau lembu, itu yang betul yang mana? Jadi kita ya sebagai sejarawan itu tidak bisa memastikan yang betul 10.000, yang betul 20.000 seperti itu. Tidak bisa, karena sejatinya sebagai sejarawan kita harus bisa mengumpulkan data dan bisa menganalisis. Jadi kita jangan saklek gitu, 10.000 ya harus 10.000, 20.000, 20. Enggak ya, tapi yang jelas pada intinya kita yang penting paham bahwasanya isi dari prasasti Yupa ini apa. Oh, ternyata isinya ini ya. Mereka itu memerintah pada saat memerintah kerajaan Kutai atau Mula Warman ini menyedekahkan sekian ribu ekor sapi dan fungsinya untuk apa seperti itu. Jadi anak-anak tidak usah bingung ketika yang menyebutkan 10.000 atau 20.000 tidak usah saling cemooh gitu. Yang betul segini tidak usah seperti itu. Yang penting kita tahu ya, kita tahu fungsinya untuk apa dan rentetannya seperti apa. Itu ya, itu kaitannya dengan kerajaan Kutai. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih kondisi sosial budaya kerajaan Kutai? Di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya kerajaan Kutai ini diperkirakan berdiri atau ditemukan di hulu sungai Mahakam. Otomatis bisa kita simpulkan atau bisa kita bayangkan bahwasanya masyarakat di kerajaan Kutai itu banyak sekali yang hidup bertani, kemudian bercocok tanam gitu kan untuk mempertahankan hidup, untuk bertahan hidup gitu loh. Sehingga mereka dari sini itu sudah mengenal gotong royong dan bermasyarakat. Karena kalian tahu kan kalau misalnya orang hidup itu tidak bisa jauh dari yang namanya sumber mata air. Nah, oleh sebab itu karena kerajaan Kutai ini letaknya itu di hulu sungai, ditemukan di situ ya, di Kalimantan Timur itu otomatis banyak sekali masyarakat dari luar, baik dari India atau dapat pengaruh dari luar ya, sehingga dari situ masyarakat Kutai
bisa mengerti ilmu pengetahuan lebih, misalnya pendidikan, sosial, kemudian ekonomi, ya, kemudian budaya, seperti itu. Sehingga dari situ Kerajaan Kutai mulai bisa belajar untuk mengatur ekonomi. Makanya Kerajaan Kutai itu salah satu kerajaan yang terkenal kaya, begitu. Itu kondisi sosial budayanya. Itu kaitannya dengan Kerajaan Kutai. Kemudian untuk agamanya, tadi di awal juga sudah saya singgung, bahwasanya agama Kerajaan Kutai itu agamanya Hindu. Nah, agama Hindu yang datang di Kutai itu berasal dari pengaruh India Selatan. Apa buktinya? Buktinya itu prasastinya memakai huruf Pallava. Ya, jadi huruf Pallava itu huruf yang dipakai oleh India Selatan. Kemudian yang kedua, penggunaan nama berakhiran Warman. Ya, Warman itu artinya kebiasaan, ya. Itu artinya. Nah, jadi ini adalah bukti agama Hindu memeluk kerajaan Kutai memeluk agama Hindu yang mendapat pengaruh dari India, seperti itu. Gitu ya, anak-anak. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti untuk selanjutnya saya akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Nanti setelah ini saya akan membahas Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.